Ada sebuah kisah, seorang ibu bercerita bahwasanya kemarin saat ia mengikuti arisan keluarga, tiba-tiba ada tetangga yang bertanya, "Sekolah di mana anaknya, Jeng?" "Di pondok, Bu," jawabnya. Lalu ia ditanya lagi, "Lah, kenapa kok dibuang ke sana, Jeng? Emangnya situ sibuk apaan sih sampai nggak sempat ngurus anak? Gak mau repot ya didik anak-anak, makanya disimpan di pesantren. Tuh, jadi orang tua kok nggak ada tanggung jawabnya, mentang-mentang banyak duit. Pendidikan itu lebih utama kalau diasuh sama orang tuanya, bukan dialihkan sama pihak ketiga. Modokin anak, niat mau mensolihkan atau sekedar nggak mau repot. Yang ditanya di akhirat nanti orang tuanya loh, bukan gurunya aja." Dan masih banyak lagi tudingan yang diterima para ibu soleha ini saat memasukkan anaknya ke pesantren. Saya bisa membayangkan luka hati apa yang dialami para ibu saat itu. Menerima berbagai macam tudingan saat memutuskan memasukkan anaknya ke pesantren. Pada saat bersamaan juga tentu harus melepaskan separuh jiwanya untuk menuntut ilmu saja, ini sudah sedemikian sakitnya. Dan tak mudah para ibu ini berjuang tentunya. Darah daging yang selama ini dikandung, lalu dirawat dan dibesarkan dengan cinta, tiba-tiba harus pergi meninggalkan mereka saat ini. Buah hati yang selama ini membersamai kehidupan mereka, tiba-tiba harus jauh meninggalkan mereka. Nah lalu, tanpa empati kita menghakimi para ibu ini gitu ya. Seakan mereka melakukannya karena hilangnya rasa sayang terhadap anak-anak mereka. Dengan berbagai macam dalih, kita membenarkan setiap prasangka buruk itu agar terlihat menjadi sebuah pembenaran. Nah, bahwa keputusan sang ibu ini keliru dalam memondokkan anaknya. Mereka para ibu yang tidak bertanggung jawab, begitu kira-kira ya. Astagfirullah, sebegitu mudahkah kita menghakimi para ibu mulia ini? Padahal kalau kita pikirkan, seandainya saja bisa, ingin rasanya anak-anak mereka tidak usah sekolah jauh-jauh, cukup di rumah saja bersama dengannya. Tapi para ibu baik hati ini mengerti bahwa mereka memiliki banyak keterbatasan yang membuatnya tak maksimal dalam mendidik putra-putrinya. Dan tentu ini bukan upaya membela diri, tapi faktanya dengan kondisi saat ini, para ibu yang merasa masih kurang ilmu agamanya, wawasannya, dan pengalamannya dalam mendidik anak-anak dengan didikan agama yang baik ini dihadapkan pada realitas fenomena sosial yang demikian rusaknya. Seperti apa? Seperti pergaulan bebas, pornografi, narkoba, kriminalitas remaja, dan penyimpangan perilaku mengancam dan mengintai anak-anak kita setiap hari. Ada juga kekhawatiran yang menghinggapi benak para ibu-ibu. Nah, ketakutan yang teramat sangat akan masa depan akhirat anaknya, ini membuat para ibu berharap anak-anaknya akan mendapatkan didikan yang jauh lebih baik dari apa yang selama ini mereka berikan. Nah, dengan berat hati juga, meski harus menahan rindu, meski harus menanggung gundah, mereka ikhlas. Ya, meski ini teramat berat, meski kerinduan itu akhirnya menjadi aliran air mata yang menganak sungai saat keinginan untuk berjumpa sudah tak tertahan. Meski rasa cinta itu akhirnya harus menjadi nestapa saat keinginan untuk bertemu semakin membuncah. Tapi mereka mengerti bahwa saat ini mereka harus bersabar untuk sementara. Nah, agar perpisahan sesaat ini juga bisa menjadi sebab pertemuan mereka kelak di surganya. Maka tentunya berhentilah menghakimi mereka. Justru berikan sikap empati untuk para ibu hebat ini. Hapuslah air mata mereka saat tangisan kerinduan muncul. Hiburlah hatinya saat kesedihan menyeruak. Dan gembirakan jiwanya saat gulana menghampirinya. Nah, setidaknya jika kita tidak mampu menghibur mereka, mohon jangan sakiti hati mereka dengan kata-kata dan perilaku kita. Ya, setidaknya lisan kita tak menambah deretan kepiluan yang muncul karena kerinduan tadi. Dan untuk para ibu pejuang pondok, teruslah bertahan, tetaplah tegar, jangan kasih kendor, dan satu kata terakhir yaitu you are the best of the best.